Hai hai halo pemirsa TVRI Maluku, jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku. Kali ini dengan saya Miku Esti, setelah sekian lama tidak muncul, kali ini muncul lagi nih. Nah kita ini dalam rangka atau masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan teman ngobrol saya kali ini adalah seseorang yang ya masih boleh lah ya kita ngomongin soal kepahlawanan, perjuangan, karena yang bersangkutan lagi berjuang juga nih, berjuang agar bisa dibilang kakek buyutnya mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dan kakek buyutnya ini juga adalah pahlawan kita nih, pahlawannya orang Maluku, yaitu almarhum AM Sangaji, Abdul Muthalib Sangaji. Langsung aja saya perkenalkan, ini dia teman ngobrol saya hari ini, Bang Kamil Muni. Nama lengkapnya tuh Muhammad Kamil Muni. Saya manggilnya Bang Kamil. Abang mungkin mau disapa-sapa dulu. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum buat pemirsa TVRI di mana saja berada. Saya harapan saya sih milenial nonton ya acara Iya, biasanya memang yang nonton milenial gitu. Milenial atau generasi Z nih, Bang? Generasi Z atau milenial atau ya di atasnya juga nggak apa-apa. Di atasnya juga nggak apa-apa. Orang muda lah. Siap. Tapi memang segmentasi kita buat orang-orang muda yang biasanya nonton, dan kali ini yang hadir juga masih muda banget. Ya, masih sangat berapi-api berjuang. Bang, abang ini kan seorang cicit dari tokoh besar yang mungkin orang-orang pada tahu namanya tapi tidak begitu kenal sepak terjangnya seperti apa. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrolnya dalam hal tersebut gitu, terkait dengan bagaimana sih sepak terjangnya sosok yang satu ini, AM Sangaji. Ini kalau bukan gara-gara lagi ngundang abang untuk datang, saya tuh juga tidak bakalan search riset tentang ternyata AM Sangaji itu singkatan dari Abdul Muthalib Sangaji. Saya cuma tahu beliau tuh seorang tokoh dan ada jalannya tuh di jalan protokol kita. Ternyata si almarhum AM Sangaji ini juga bukan hanya ada nama jalannya di kota Ambon, tapi di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, sebelum ke sosoknya nih, Bang, apa rasanya jadi cicit seorang tokoh besar? Ya, saya kira itu sebenarnya jadi satu minimal harus kalau jadi cicit pahlawan atau kemudian bukan saya cicit pahlawan sih, representasi anak muda, saya pikir ini harus menjadi kayak semacam karakter baru bahwa ada hal yang memang kita harus sama-sama perjuangkan gitu kan. Nah sebenarnya tidak biasa aja gitu loh, memang cuma karena kebetulan kita adalah dari terah pahlawan, like or dislike, kita harus bisa menjadi seseorang yang katakanlah bisa lebih baik di lingkungan sekitar atau mungkin di kawan-kawan pergaulan, kira-kira seperti itu. Tapi ada kayak beban tidak sih? Ya, beban sih ada, bagaimana memperjuangkan beliau jadi pahlawan nasional, itu beban terbesar. Oke, siap. Tapi beban kayak saya kalau di sini saya harus bersikap seperti apa gitu ada? Ya itu saya pikir let it flow aja, maksudnya kita mengalir aja. Yang penting itu tadi saya katakan bahwa memang di lingkungan masyarakat atau dalam konteks pergaulan di mana saja ya kita harus bisa mawas diri, harus bisa menjaga batasan-batasan yang katakanlah dalam tanda petik subjektif gitu lah. Saya kira itu. Oke, Bang Kamil keturunan dari generasi keberapa nih? Ya, saya kebetulan generasi keempat. Generasi keempat. Ibu saya sebenarnya garis matrilineal. Ibu saya Saud Sangaji almarhum. Gitu. Karena memang almarhum tidak punya keturunan yang laki-laki ya? Atau gimana nih? Ada. Jangan-jangan saya salah bacanya? Ada, ya. Ada. Tentu kan Raja Abdul Wahab Sangaji itu. Ya. Jadi beliau ada seorang keturunan raja ya. Keturunan raja. Jadi Abdul Wahab Sangaji anaknya itu ada 4. Ya. Abdullah Sangaji, AM Sangaji, Jen Sangaji, dan Haja Siti Nur Saat Sangaji. Nah saya di klannya Abdullah Sangaji itu. Nah AM Sangaji anaknya ada juga almarhum kakek saya, perwira menengah angkatan laut, namanya Abdul Murad Sangaji. Makamnya ada di Tenggarong. Nah cucu-cucunya juga ada tersebar di Tanah Jawa dan di Sumatera. Yang saya baca Kak, ini anak-anaknya keturunannya perempuan semua.
Itu salah atau ya, gimana nih? Itu cucu-cucunya. Cucu-cucunya. Cucunya yang sampai ke abang itu perempuan semua, tapi sebenarnya ada di situ. Ada. Oke. Sekarang Bang Kamil kan lagi memperjuangkan beliau menjadi pahlawan nasional nih. Dari dulu saya pikirnya beliau udah pahlawan loh. Ternyata belum ya? Belum. Boleh diceritakan tidak sih ini tuh prosesnya udah dimulai dari kapan begitu? Ya. Sebenarnya ini proses ini awalnya dari bokap sih, dari bapak yang mulai. Bapak tuh mulai menulis tuh sebelum dibukukan ya, dalam cari kertas itu dari tahun 94. Terus kemudian setahun kemudian beliau mulai menjelajah, mengeksplor rekam jejak AM Sangaji di daerah Kalimantan, Jawa dan sekitarnya. Setelah kembali mungkin karena kesibukan beliau dan akhirnya terbengkalai sementara. Nah nanti di 2016 alhamdulillah beliau kemudian bisa menerbitkan buku yang beliau tulis dari tahun 94 itu. Ada buku kuning AM Sangaji Menuju Indonesia Merdeka. Ya. Memang kalau saya lihat energi bokap itu luar biasa, itu yang kemudian mendrive saya hari ini kemudian melanjutkan estafet itu. Karena sore itu saya bokap sudah uzur, sudah renta. Lalu saya pikir ya suka atau tidak saya melanjutkan apa yang Bapak jalankan ini, bokap ya harus diteruskan oleh abang gitu loh, karena sudah banyak kuras materi dan katakanlah ya ini jadi amanat buat abang nantinya. Saya sampaikan ya bismillah, yang penting dengan doa mama insya Allah ikhtiar ini akan kita lanjut ya, nanti dicoba. Setelah itu pas masuk zuhur kita ke masjid di samping Masjid Jami. Baliknya beliau kemudian menghembuskan nafas terakhir. Astaga, jadi itu pesan terakhirnya berarti. Dari pagi. Saya turut berduka cita dan juga ini sepertinya jadi bukan tugas abang aja, tapi tugas rakyat Maluku untuk memperjuangkan seorang tokoh yang memang tidak usah diperjuangkan juga sih. Beliau tuh sebenarnya pahlawan di hati kita, karena ketika kita baca dan kita telusuri sejarahnya memang luar biasa gitu, dan dia bukan hanya di Maluku, sepak terjangnya ada di berbagai kota. Bang, ceritain sedikit dong tentang perjalanan AM Sangaji ini. Ya, nanti mungkin saya cerita power-powernya aja ya. Jelas AM Sangaji pernah sekolah, menamatkan, lahir di negeri Oromoni 3 Juni 1889 itu. Lalu tahun 1909 beliau kebetulan saja sekolah di HIS, Holland Inland School, setingkat sekolah dasar di negeri Sirsori, kota Saparua, dan tinggal di rumah kakeknya, Raja Negeri Sirsori Abdul Majid Patsausiwa. Nah, setelah itu memang beliau ingin melanjutkan ke AMS setingkat SMA, tapi lagi-lagi tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. AM Sangaji menuruti perintah kedua orang tuanya, lalu mencoba peruntungan menjadi pegawai Grifir Landrat, pegawai pamong pemerintah kolonial Belanda, panitera pengadilan di Landrat Saparua. Beberapa tahun di Landrat Saparua, kemudian pindah ke Landrat Amboina. 1922 pertemuan beliau dengan tokoh-tokoh SI terkemuka seperti Hos Agus Salim, Hos Cokro Aminoto, Abdul Muiz, Surya Pranoto. Surya Pranoto ini kan adalah kakak dari Ki Hajar Dewantara, Raden Maswardi Suryaningrat, juga turunan Ningrat. Nah, AM Sangaji bertemu dengan tokoh-tokoh hebat ini, lalu AM Sangaji melepaskan kenyamanan sebagai pegawai pemerintah Belanda, lalu bergabung dengan tokoh-tokoh pergerakan di tanah Jawa di Surabaya tadi, dengan Hos Cokro Aminoto, Agus Salim dan lain-lainnya, membersama mereka demi satu visi misi besar mewujudkan Indonesia merdeka yang kita kenal di 17 Agustus 1945. Iya. Ini luar biasa karena rumahnya Hos Cokro Aminoto itu udah menjadi rahasia semua orang, ya, rahasia besar semua orang, bahwa itu menjadi rumah di mana Bung Karno, presiden pertama kita, itu berproses sejak awal, dan pesan-pesan nasionalisme, nilai-nilai lepas dari penjajahan itu sebenarnya sudah mengakar ketika di situ gitu. Dan AM Sangaji ada di situ juga, sehingga bisa jadi nilai-nilai itu juga yang ditularkan dari AM Sangaji kepada beliau. Saya punya satu pertanyaan yang mungkin kayaknya ini semua orang harus tahu nih.
AM Sangaji ini dijuluki, ada julukannya kan? Ya. Dijuluki si jago tua. Ya. Kenapa sih dia dijuluki si jago tua? Pertama, dijuluki jago tua itu oleh pemerintah kolonial, dan itu bisa kita lihat di koran Hindenburg Kalimantan dan juga koran SK Merdeka Solo. Nah, kenapa kemudian beliau dijuluki jago tua? Pertama, karena beliau adalah deklamator ulung. Wow. Kecakapan beliau atau kepiawaiannya dalam berpidato, mampu mengagitasi dan mempropaganda massa, itu kemudian menjadi identitas beliau. Meskipun ya kita tahu selain beliau, Tuan Cokro Aminoto dan juga Agus Salim, mereka itu kalau berpidato tuh menggelegar. Jelas. Jadi zaman dulu kan belum ada mikrofon ya. Tapi saya kira suara bariton mereka yang tinggi itu menjadi penanda bahwa mereka layak dijadikan sebagai singa podium. Yes. Banget. Dan sepertinya ini dengan Host Cokro Aminoto, dengan Agus Salim, ini semuanya menularkan itu ya ke Bung Karno, sehingga jadilah Bung Karno tuh katanya orator ulung gitu. Dan itu memang saya sampai sekarang kalau misalnya dengar pidatonya Bung Karno tuh masih yang dari tanya pengen baring aja generasi rebahan, jadinya tuh jadi pengen bangkit gitu. Nah, kalau muridnya aja udah kayak gitu, gimana guru-gurunya ya? Nah, justru ini satu kebanggaan sebenarnya buat kita. Katanya sih orang Ambon juga, orang-orang Maluku nih ya, itu mereka memang suaranya tuh keras dan mereka tuh jago kalau orasi. Abang gimana nih? Kayaknya iya nih. Kayaknya cicitnya juga membawa semangat itu. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Oke, Bang. AM Sangaji tapi tidak begitu di Maluku orang taunya nama jalan tuh Bang, di Ambon. Saya sempat dengan beberapa teman karena kita ada project juga terkait dengan beliau. Saya sempat di jalan tuh nanya ke yang jalan di situ, yang tiap hari jalan di jalan melintas di jalan AM Sangaji. Saya tanya, AM Sangaji itu siapa? Tahu nggak? Oh, tahu. Apa itu? Siapa itu? Nama jalan katanya. Jalan, tapi kenapa sampai beliau ini kan sebagai nama jalan? Mereka tahu karena mungkin tokoh. Tapi siapa? Kemudian apa ininya ke negara kita, perannya ke negara kita tuh belum banyak orang yang tahu. Merasa kurang sosialisasi atau bagaimana? Mungkin dari Abang yang berjuang dengan tim gitu untuk mengenalkan ini ke publik lah. Seperti apa sih sebenarnya prosesnya sampai sekarang kok masyarakat masih belum ngeh. Saya kira itu tadi di awal proses ini kan bokap, saya harus katakan jujur bahwa etape bokap dari tahun 90 kan kita tahu lah belum ada internet apa segala macam. Jadi memang agak susah juga untuk menelusuri rekam jejak. Buku yang Bapak tulis dan hadir hari ini itu karena memang berdasarkan perjalanan faktual beliau head to head dengan para pelaku sejarah yang di dalam buku itu. Nah, kemudian saya coba kembali riset. Saya dapat banyak sekali penelusuran faktual otentik sejarah beliau, dan itu saya dengan teman-teman di IMS Institute insya Allah mungkin pas AM Sangaji jadi pahlawan nasional kita akan terbitkan buku AM Sangaji edisi revisi. Nah, terkait soal tadi memang lemah sekali soal campaign AM Sangaji. Ya harus saya jujur, nama beliau tuh banyak banget di lintasan sejarah peradaban bangsa ini. Tapi harus saya akui bahwa memang pegiat-pegiat sejarah atau katakanlah sejarawan akademisi itu tidak banyak menulis secara utuh soal kaitan AM Sangaji. Nah, kalau pas kekinian, mungkin ketika hadir saya di 2019 saya coba mengeksplor AM Sangaji, dan alhamdulillah hari ini lewat teman-teman media, TVRI, lewat podcastnya, dan insya Allah ada lagi buat film dokumenter, ya kita apresiasi. Momentum-momentum strategis seperti ini yang kita butuhkan, dan alhamdulillah bokap saya kasih tahu ke beliau memberikan standing applause kepada TVRI Maluku hari ini. Apalagi insya Allah ada film dokumenter dan juga ada podcast. Ya tentu ini energi positif bagi kami. Semoga ini akan menjadi catatan kritis di bangsa ini, baik elit politik daerah atau pusat, supaya ternyata ada tokoh perintis kemerdekaan Republik Indonesia dari Maluku, Abdul Muthalib Sangaji, yang secara de facto memang sudah katakanlah beliau adalah pahlawan, tokoh perintis, tapi secara de jure belum ada legalitas formal dari pengakuan dari negara. Kita butuh itu. Memang kurang banyak.
dari media memang banyak blow up ya, saya akui itu gitu. Seperti itu. Oke, Bang. Ya. Tadi Abang bilang kan dalam lintasan sejarah HM Sangaji ada nih, tapi tulisannya kadang tidak utuh. Kemudian makanya peran media perlu terus digalakan ya kan. Saya pengen Abang nanti bakal menjelaskan lebih detail lah setelah pesan-pesan berikut ini tentunya tentang bagaimana sih sebenarnya perannya yang Abang tadi bilang di lintasan sejarah tuh ada. Cuman ya kita tidak tahu aja gitu kan. Setelah pesan-pesan yang satu ini. Baik. Podcast Ruang Miku bersama Esti di sini dan juga Abang Kamil Moni yang hari ini pakai merah putih. Saya juga merah putih. Kayaknya kita sehati atau memang kita sedang memperjuangkan sesuatu, Bang? Ya, saya kira itu tadi memperjuangkan sesuatu. Betul. Dan dimulai dari sini. Oke, Bang Kamil, tadi yang terkait dengan sosok HM Sangaji di berbagai mungkin peristiwa penting negara ini ketika tokoh-tokoh itu sedang merintis kemerdekaan. Bisa sebutkan mungkin ada momen-momen penting itu. Mungkin di mana sih? Yang kapan sih? Mungkin orang-orang tahu tuh momen-momen itu, tapi ya kita tidak tahu bahwa ada HM Sangaji di situ. Ya. Mungkin tadi saya bilang Rumah Peneleh nomor 29 hingga 31 adalah rumah kediaman Hos Cokro Aminoto yang dijadikan kos-kosan indekos Soekarno Alimin, Soekarmaji Marjan Kartosuwiro, Tan Malaka dan lain-lain. Saya selain sebut itu adalah induk semang petinggi Republik ini, para founding fathers. Nah, HM Sangaji ada di situ di fase itu. Bagaimana tidak? Ketika di ruang utama rumah Hos Cokro, rumah Peneleh itu diresmikan oleh Ibu Tri Risma Rin, saat itu wali kota Surabaya, diresmikan rumah sejarah rumah museum Hos Cokro itu di Surabaya. Itu ketika teman-teman masuk di dalam rumah itu di ruang tamu, tepat di foto pertama itu ada terpampang sahabat Cokro Aminoto dan foto pertamanya adalah Abdul Muthalib Sangaji. Ya. Di situ ada foto Agus Salim, Cokro Aminoto, Agus Salim, Dowes Dekker, Ki Haji Ahmad Dahlan, Tan Malaka dan lain-lainnya. Artinya HM Sangaji ketika mereka diskusi kebangsaan soal Indonesia merdeka di situ, ya Soekarno tentu pasti mendengar dan mengendap-endap di situ. Betul. Teman-teman bisa kemudian googling lagi secara ini lebih spesifik nantinya. Nah, di tahun 1923 kan HM Sangaji kemudian sudah 22 aktif di SI, Syarikat Islam. 1923 itu udah jalan agenda-agenda kepartaian bersama Tuan Cokro Aminoto ke daerah Makassar, daerah Bolang Mongondo, Palu dan lain sebagainya. Nanti di 1928 beliau juga terlibat dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, Kongres Pemuda 2 ya saat itu. Ya, jadi beliau ada di situ. Ada sebagai peserta utama Foto Kongres. Yang terkenal itu ada beliau di situ. Ada. Wow. Peserta utama Kongres Sumpah Pemuda. Juga keaktifan beliau dalam pengurus BPKNIP. Ya. Komite Nasional Duta Pusat. Juga HM Sangaji ini memang tidak tertulis dalam sejarah, tapi fakta-fakta ini yang kemudian dikemukakan oleh Umar Dahlan, beberapa pelaku sejarah bersama beliau di Jogja. HM Sangaji itu dipanggil oleh Bung Karno di Jogja saat itu dimintai sebagai penasihat delegasi di kapal Yusrenville. HM Sangaji menjadi penasihat. Dalam susunan kabinet juga HM Sangaji memang 2 kali menjadi penasihat. Kabinet Amir Syarifuddin, juga kabinet Muhammad Hatta. Kabinet Amir Syarifuddin beliau menjadi penasihat Menteri Kehakiman. Saat itu Menteri Kehakimannya adalah Mr. Kasman Singgedimejo. Kabinet Amir Syarifuddin hanya bertahan sekitar 2 bulan karena gejolak Republik. Lalu lahirlah Kabinet ke-7 Muhammad Hatta. Lagi-lagi HM Sangaji didapuk menjadi penasihat Menteri Pertahanan. Menterinya siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, mungkin di Arsip Nasional Republik Indonesia ada di buku. HM Sangaji juga turut menghadiri 40 tahun Hari Kebangunan Nasional atau sekarang lazim kita sebut dengan Harkitnas. Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Itu beliau dimintai oleh Mr. Asad atas perintah Presiden Soekarno. Mr. Asad saat itu yang kemudian mencari. Jadi dari Presiden Soekarno meminta kepada Mr. Asad mencari tokoh-tokoh founding father yang masih hidup. Salah satunya HM Sangaji mewakili
Partai Serikat Islam Indonesia di Istana Agung Yogyakarta 20 Mei 1948. Nah, lalu juga keaktifan beliau dalam mendirikan sekolah, bukan saja di Maluku, tetapi juga di BPPR di Samarinda, Balai Pendidikan Pengajaran Rakyat. Juga beliau selalu memberikan keliling ke daerah Banjarnegara. Ada satu daerah di Banjarnegara namanya Masjid Karangkobar. Jadi teman-teman, di Banjarnegara itu kan pusat Syarikat Islam di Tanah Jawa, di Jawa Tengah. Jadi sering berkunjung tokoh-tokoh SI. Saat itu Aim Sangaji ketika berkunjung ke sana, Aim Sangaji bertanya kepada penduduk sekeliling bahwa ternyata di dataran tinggi Dieng itu ada Masjid Karangkobar. Nah, beliau penasaran dan akhirnya bersama beberapa pengurus SI Banjar, beliau jalan kaki ke daerah Banjarnegara itu di Pegunungan Dieng. Nah, di situ beliau memberikan ceramah keagamaan juga pendidikan politik kebangsaan. Dan di sana ada prasasti beliau bersama Agus Salim. Bayangkan saja itu tokoh orang Maluku yang saat-saat kemerdekaan bisa ada sampai di sana. Ya. Fase Aim Sangaji itu kan nasionalis sejati. Teman-teman, saya mau sampaikan bahwa mereka kemudian tidak masuk dalam segregasi katakanlah keislaman apa segala macam. Tapi ada saat mereka punya target bahwa sasaran visi misi besar adalah bagaimana mewujudkan Indonesia yang merdeka, terlepas dari segala belenggu cengkeraman imperialis. Jadi tidak ada lagi persoalan-persoalan lain selain itu. Bagaimana tidak? Hubungan beliau dengan tokoh-tokoh di bangsa ini semisal NU dan katakanlah Parkindo itu berjalan baik, dengan tokoh-tokoh Pesindo dan berjalan baik. Cuma memang ya tadi saya sampaikan bahwa kita tidak perlu melihat bahwa apa sih yang Aim Sangaji Dharma baktikan atau kontribusi besar Aim Sangaji di Maluku. Saya kira bukan itu. Tetapi Aim Sangaji hari ini mampu memberikan satu spirit, memberikan satu legacy yang baik buat kita hari ini, bahwa ya akhirnya perjuangan beliau kita akui. Kita dengan tadi saya ngomong beberapa pelang nama jalan saya sebut saja di Jogja, Papua, Semarang, di daerah Sulawesi, Makassar. Ya tentu kiprah beliau memang tidak bisa kita nafikan begitu saja. Jadi saya harap ya ini akan menjadi satu kita lakukan konsolidasi nasional gitu loh, bukan daerah lagi, bahwa like or dislike Aim Sangaji, lagi-lagi saya tekankan setelah menjadi pahlawan nasional, Aim Sangaji target saya ya sebagai anak muda bahwa Aim Sangaji harus masuk dalam wacana kurikulum identitas sejarah nasional. Karena nama-nama semisal Ki Haji Mas Mansur yang kita tahu ya di papan itu Cokroaminoto itu sudah lama menjadi pahlawan nasional. Lah, sedangkan Aim Sangaji seangkatan dengan host Cokroaminoto dan Agus Salim. Dan semuanya udah jadi pahlawan nasional. Sama saya pikir ini mungkin saya nggak bisa bilang bahwa mungkin kita jadi bangsa pelupa ya, tapi nggak ya, saya kira mungkin karena kurang disosialisasikan saja Aim Sangaji. Makanya saya harap tadi lewat ruang-ruang podcast kayak begini kan tentu akan memberikan stimulan yang baik. Ada energi positif untuk sama-sama kita gaungkan Aim Sangaji menuju gelar pahlawan nasional insya Allah di tahun 2023. Semoga itu. Ini jangan sampai karena beliau ini perannya ada di mana-mana, ada di Jawa, ada di Kalimantan. Jangan sampai malah justru nanti mereka mengakui beliau sebagai pahlawan asli daerah beliau. Mereka. Iya, misal di Kalimantan bisa aja. Kan? Bisa aja, karena monumennya tidak ada di Ambon, adanya di Kalimantan. Itu besar sekali loh monumennya, Bang. Saya riset dan saya lihat, beliau duduk dengan gagah begitu dengan tongkatnya. Mbak Es asal tahu ya, di Yogyakarta itu nama jalan beliau itu tidak seujug-ujug terus datang itu aja. Itu atas perjuangan seorang tokoh Parkindo, Partai Kristen Indonesia, yang bernama Martinus Deki. Saat itu Opa Martinus Deki adalah anggota DPR GR Kodia Yogyakarta. Beliau kebetulan nanti pulang menjadi bupati di Kabupaten Alor NTT. Beliau menginisiasi nama Jalan Aim Sangaji di Jogja. Kayak bayangkan gitu. Seorang tokoh Parkindo di masa-masa itu, masa DPR GR, mengetahui bahwa ada rekam jejak tokoh nasionalis orang Maluku di situ. Beliau memperjuangkan. Nah, yang di Kalimantan lebih ngeri lagi. Ya, karena katanya sih mereka justru itu pahlawan kita gitu. Jadi sempat waktu itu ngomong sama Dr. Semito. Dan beliau bilang itu waktu saya lihat kan, wah ini tokoh besar kita nih, tokoh pahlawan kita, beliau memang sangat berjasa. Wah, kalau
daerah lain ya, kita bicara dalam konteks nasionalis berarti Republik Indonesia ya. Tapi jangan sampai nih, ini kan dia asli Maluku. Jadi kita tuh harus, yang rakyat Maluku harus lebih semangat gitu ya, harus lebih sering menggaungkan. Dan mudah-mudahan yang nonton podcast Ruang Miku ini semua juga abis ini pada bergeliat untuk mencari tahu siapa sosok A.M. Sangaji, dan woro-woro ke teman-temannya, bahasa Jawanya woro-woro, kasih tahu lah ya. Kemarin tuh kalau tidak salah saya dengar ada gerakan apa sih, 0 rupiah. Iya, campaign gerakan moral 0 rupiah. Apa tuh? Mungkin abang bisa sampaikan ke pemirsa nih. Itu tadi bahwasanya saya ketika banyak yang katakan kepada saya, Mbak Esti, teman-teman saya di Jakarta sebelum saya mengambil inisiatif stasioner di Ambon ya, stay tune. Mereka katakan, bro, ngurus orang jadi Polan tuh gak gampang. Iyalah. Lu punya duit berapa gitu loh. Oh, jadi mereka ngomong soal harus ada duitnya dia gitu punya ya? duit, lu punya duit berapa? Lu gila aja lu, kita ngurus pahlawan, contoh kita itu kita habisin tuh sekitar 4M apa segala macam. Saya dengan anekdot saya balas, ya kan gue punya semangat, ya semangat aja nggak cukup, kan gue punya doa, ya elah doa gitu kan, mungkin kita kelakar. Saya bilang, iyalah bro, pokoknya itu jalan juang lo, gue ikhtiar jalan gue beda lagi. Nah, kenapa awalnya saya tuh jujur aja Mbak Es nggak pede gitu loh, saya nggak pede banget sama, saya bilang ini bukan harap cemas, ini gila gitu. Tapi saya terkesima, seorang tokoh NU Gus Mus pernah mengatakan bahwa anak muda harus belajar paling gila, anak muda harus berpikir paling gila sekalipun, tetapi jangan pernah berhenti belajar. Saya camkan itu. Saya pikir bahwa ya udah, saya coba stay, saya lakukan tulisan-tulisan yang saya bikin di opini-opini tentang A.M. Sangaji, saya riset, saya coba kembangkan dia di media sosial. Alhamdulillah publik kemudian melihat itu barangkali, dan saya diundang di beberapa podcast, kemudian diskusi-diskusi webinar dan offline. Ya dari situ mungkin. Dari awalnya saya nggak pede. Nah sampai hari ini TVRI, ya tentu saya kira ini bagian dari ikhtiar gerakan moral rupiah tadi, campaign gerakan moral rupiah tadi, bahwa saya ingin mematahkan ada gium orang bahwa kita berjuang itu harus ada duitnya. Saya pengen buktikan ke publik bahwa tidak juga, tetapi ada dilandasi dengan keseriusan, landasan niat dan tawadu, keikhlasan. Insya Allah semua jalan itu pasti berjalan yang baik. Yang penting tadi kita istiqomah di jalan juang. Saya kira itu. Siap. Aduh, pesannya luar biasa. Oke, ini saya pengen abang mungkin langsung pesan untuk kasih pesan untuk anak-anak muda nih. Di rumah ya, mungkin soal tadi kan kalau yang tadi bilangnya untuk campaign 0 rupiah ya, untuk mengikuti campaign 0 rupiah, tapi pesan secara umum lah tentang perjuangan A.M. Sangaji ini untuk supaya bisa juga menjadi menjadi nilai yang mungkin bisa mereka contohi untuk berjuang ke depan. Silakan Bang. Tentu kita kan dalam konteks mengisi kemerdekaan hari ini bukan saja selesai dengan lomba-lomba 17-an guys. Iya. Setelah upacara selesai terus kita rebahan, kita gadget, main game apa segala macam. Itu adalah contoh mengisi kemerdekaan yang paling lemah. Iya, saya kira bukan itu kan. Tapi teman-teman mungkin hal sekecil saja untuk membantu campaign gerakan 0 rupiah ini. Saya kira kalau saya nggak beli teman-teman punya pulsa data ya misalkan ya. Iya. Tapi saya harap mungkin wabil khusus anak muda milenial Maluku. Mungkin dia bisa bagikan postingan A.M. Sangaji, atau dia ciptakan kreasi inovasi ya tentang A.M. Sangaji aja, lewat karikatur, animasi atau apapun itu, dia bisa lempar ke ruang publik. Artinya saya baru baca juga 2 bulan kemarin, ternyata siswa SMA di Jawa, di daerah Jakarta itu, dia tugas kelompok, dia representasi soal A.M. Sangaji. Saya baca tuh, saya nonton YouTube-nya terharu, saya bilang wah itu anak di Jakarta. Ada beberapa anak SMA tingkat 2 kelas 3 2 IPA 1. Itu saya baca lihat, waduh luar biasa. Ya alhamdulillah, berarti pasti lalu lintas media itu terekam gitu loh. Nah mungkin teman-teman muda milenial di Maluku hari ini mungkin bisa seperti itu, lalu bisa membagikan postingan atau yang terkait soal A.M. Sangaji lah, apapun. Mungkin bisa searching, bisa Google lagi terkait soal A.M. Sangaji, dan bisa diumumkan di akun-akun, minimal pertama akun sosial media dia gitu, akun sosial media tertentu, bisa diumum atau personal. Siap. Nanti saya juga termasuk, saya, keluarga saya, teman-teman yang tim yang podcast semuanya saya suruh ayo
bantu nih Bang Kamil dan juga tim TP2GD, Dr. Semtowe dan teman-teman rekan-rekan semuanya untuk bisa kita sama-sama baku gandeng. Kalau temanya kan kita HUT provinsi baku gandeng Maluku bisa. Kita tarik sedikit ke perjuangan untuk Ayam Sangaji bisa menjadi pahlawan nasional. Baku gandeng dukung Katongpung pahlawan. Sedap. Right. Abang itu di baliknya ada bajunya Ayam Sangaji nggak? Coba mungkin dibuka dulu dilihatin sebelum kita tutup podcastnya. Oh iya benar ya. Ada tapi saya buka ini kali ya. Nggak buka ini aja Kak. Angkat kali. Ini soalnya dia pakai sweater ini. Oh oke, siap. Mungkin bisa diangkat. Oke. Katongpung pahlawan. Baku gandeng dukung Katongpung pahlawan Ayam Sangaji. Katongpung pahlawan Ayam Sangaji. Oke. Siap. Ini kalau misalnya mau baju kosnya langsung bisa kontak Bang Kamil di akun Instagramnya apa Bang? Ada AMS Institute bisa, Kamil Moni bisa. Iya. Udah. Iya udah. Oh diangkat lagi, lagi disorot. Siap, udah. Oke, terima kasih banyak Bang, boleh diturunin. Ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Ruamiku. Saya berharap saya mewakili rekan-rekan di TVRI media, kami dari media berharap Ayam Sangaji bisa segera dinobatkan menjadi pahlawan nasional minimal 2023 udah ada lah. Insyaallah, amin. Ke depan kalau misalnya sampai janji ke saya kalau misalnya sampai udah dijadikan pahlawan nasional harus ada sesuatu, bukan cuma sampai di situ aja. Ya tentu ada syukur kita undang TVRI pastinya. Maksudnya harus ada gerakan-gerakan atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa menularkan pesan-pesan nilai-nilai yang dibawa oleh Ayam Sangaji ke generasi berikutnya ini. Kita punya wadah nanti kan ada AMS Institute Abdul Muhtar itu menjadi kajian intelektual teman-teman buat semakin mengintensifkan nilai-nilai beliau nanti. Mantap. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Ruamiku. Dan teman-teman semua semoga bisa dapat manfaat dari obrolan dengan teman ngobrol saya hari ini Bang Kamil Moni. Jangan lupa untuk selalu update informasi dan konten-konten kita di media sosial. Kita ada di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Follow semua, share, dan like. Jangan lupa Bang untuk follow kita juga ya. Sampai jumpa di podcast Ruamiku edisi berikutnya. Dadah.